dia. Ya guys. Ya. Bukan main, wah. Kerip enggak ada toh. Ngeso ke kurang. Enggak ya. Selamat datang kembali di YouTube channel Kenyalang 96. Dan ini adalah hari kedua. Hari kedua kita berada dalam hutan, yaitu di hulu Sungai Kanyau. Camp camping kami pada hari pertama yaitu di Nanga Sungai Engkau. Dan pada hari kedua ini kami akan berlanjut lagi ke hulu Sungai Kanyau. Dan hari kedua ini perjalanan kami ke hulu Sungai Kanyau agak menantang, di mana makin ke hulu Sungai Kanyau ini semakin deras. Dan riam pertama yang kami lewati yaitu riam Bekurung. Beruntungnya, kami memiliki motoris yang handal, seperti Gelayuk, di mana motoris yang handal dan juga mahir diperlukan dalam mudik ke hulu Sungai Kanyau, karena arus di hulu Sungai Kanyau memiliki gelombang yang sangat besar. Itulah sebabnya, jika ke hulu Sungai Kanyau, kami jarang menggunakan celana yang panjang. Biasanya, kami menggunakan celana yang pendek dan juga tipis, karena di hulu Sungai Kanyau sangat berbahaya sekali dan memiliki banyak sekali riam. Dan salah satu riam yang sama sekali tidak bisa dilewati menggunakan mesin adalah riam Karup. Riam Karup ini sangat terkenal di hulu Sungai Kanyau. Dan ini merupakan riam kedua sebelum riam Karup, yaitu riam Terasa. Riam Terasa merupakan juga riam yang sangat berbahaya di Sungai Kanyau. Di riam Terasa ini sudah banyak perahu yang karam. Jika motoris yang tidak handal pasti akan karam di riam Terasa ini karena memiliki gelombang yang sangat tinggi. Oh ya teman, kami juga memiliki tur camping yaitu dari Sarawak ke Kalimantan. Dan ini adalah sekilas kegiatan tur camping dari Sarawak ke Kalimantan. Dan untuk saat ini kami membuka hanya untuk dari Sarawak ke Kalimantan. Dan diperlukan 30 orang peserta yang mengikuti kegiatan tim Kenyalang 96 untuk camping dan juga bermalam di hutan. Untuk teman-teman yang dari Sarawak, Malaysia yang berminat mengikuti tur camping dan bermalam di hutan, silakan kontak WA kami di deskripsi dan di bawah video ini. Tidak terasa, setelah 1 jam dari lokasi camp camping pertama, kami sampai di salah satu riam yang sering saya ceritakan, yaitu riam Karup. Riam Karup inilah riam yang sangat terkenal di hulu Sungai Kanyau. Riam Karup ini, di sini kita tidak bisa menggunakan mesin speed untuk mudik dan melalui riam ini. Kita harus membongkar muat barang dan mendorong perahu di atas bebatuan untuk melewati riam Karup ini. Ini jika teman-teman lihat
lihat dalam video, gelombang ini sangat besar sekali teman-teman. Di Riam Karup inilah kami mulai membongkar muat barang seperti box dan juga batu es dan juga speed. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya kami melewati Riam Karup ini. Bongkar semua barang-barang yang ada di sini. Tarik tabung kosong. Ini kita bongkar buat barang dulu. Ini bagian Pak. Karup. Gelombang karup. Barang-barang kita di sini memang. Saya tidak bisa menggunakan SIM untuk melihat tadi. Setelah barang kami bongkar semua dan selanjutnya kami akan mendorong perahu ini di atas bebatuan yang dangkal dan akan melewati Wong Karup ini. Untuk teman-teman yang ingin ke Sungai Kanyau, jangan sekali pakai celana panjang dan yang tebal, karena jika terjadi suatu hal seperti karam, tidak akan selamat teman-teman. Jadi subscribe terus YouTube-nya Lang 96 agar terus menampilkan konten-konten ekstrim dan menarik di hulu sungai. Ini kita sudah mulai menarik perahu. Di sini saya mengambil konten sebentar teman-teman untuk dokumentasi kita. Ya tenang di akhir perjalanan kita nanti kita sudah tua. Nah, ini teman saya Jeffrey untuk Doni. Mereka Setelah merekam video, dan saya pun turun ke bawah untuk membantu teman-teman mendorong perahu ini. Dan setelah bersusah payah mendorong perahu di Wong Karup ini, akhirnya perahu pun lolos melewati Riam Karup. Dan selanjutnya kami akan memasukkan lagi barang yang sudah kami bongkar ke dalam perahu dan melanjutkan perjalanan kembali ke hulu sungai. ini barang-barang kita. Barang kita sudah lolos.
Usup. Lagi dua bay. Masih gat bay. Kau perlu kupuang deh. Gambar baru kah? Kalau nama sok untuk apa kau? Hah? Berkalah. Apa? Kurang berkalah begitu. Baik, baiklah. Baru ya, mulai teriang wan. Kami baru saja lolos dari Karung dan akan melanjutkan perjalanan lagi sekitaran hampir 8 jam sampai. Dan kita melayuk ke Ada bro guys. Itu dia. Iya, besar sekali. Nyumuh kawan, nyumuh. Nyumuh tunggal petangkal puniko. Bujang mancal pemesel. Nuk. Ih, nyumuh tunggal toh. Bertandanya. Gigap, ah? Yang bertandanya. Rồi cái tổn xe nào rồi. Nào, nó làm rồi. Cái tốt nè. Bisa, Bay. Ayo, hả? Tepat jam 12 siang, kami pun istirahat sebentar di tengah perjalanan karena sudah 7 jam kami mudik. Akhirnya kami istirahat sebentar dan juga akan melanjutkan lagi perjalanan setelah jam 1 siang nanti. Di sana ada Usup, ada Sulpenus Jepri di sana. Sudah makan jas hujan. Ya, bering sa idol no ay. Yusuf di sana. Itu dia. Bujakan Ji. Tepat jam 1 siang, akhirnya kami berangkat lagi dan mulai memasang pukat. Pukat yang kita pasang yaitu dari hilir sungai sampai ke hulu. Dan besok pagi kita akan mengecek pukat yaitu dari lokasi camp dan ke hilir sungai ini. Dan ini adalah pukat pertama yang kita pasang. Pukat yang kita pasang ini targetnya adalah ikan semah dan juga ikan empurau. Anak teman. Oke, lanjut lagi.
tadi toh. Kedua ini akan kita pasang. Siap tuan. Siap tuan Jet. Oh, betul program buang. Tuan Jet. Namanya cok. Tas punya senang. Apa happy ya? Saya duit seret. Nyong gino senang. Happy. Saya duit nyong gino senang buat. Orang baik bagus abang tuh. Ada yang titik-titik sering ke sini. Pakai backup. Jadi orang apa? Ngedak. Wah. Wah. Oh. Udah enggang. Masih snapai aku ya. Oh, masih apa? Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi kita bermalam di hari kedua. Ini lokasinya, cantik sekali. Nah, ini lokasinya teman-teman. Nah, rasa kumaha kan? Nah, baru hanya main mah. Oh, ya. Oke, cantik sekali pemandangan di sini. Lokasi camp kita di hari kedua ini disebut dengan Bunau atau Kerangan Bunau. Dan di sini kami akan bermalam untuk malam kedua. Setelah sampai di Kerangan Bunau, kami langsung saja mendirikan tenda. Tenda ini ukurannya 6x4, di mana tenda seperti ini sangat praktis untuk dibawa ke hulu sungai. Oh ya teman, lokasi kami bermalam ini sangat dekat sekali dengan Malaysia, yaitu dekat dengan daerah Nangagat dan juga Ketibas Sarawak. Ini udah pilih luar. Luar tuh kan? Luar ya. Ngay. Ah, ngay rồi. Ngay. Lu tuh di kau kan? Hah? Empat. Nanti lo ah, lo mana? Dia theo sụt sai đấy.
Dan ini sekitaran jam 5 sore teman-teman. Kita sudah berada di Hulu Kanyau, yaitu di Kerangan Bunau namanya. Di hulu Sungai Kanyau ini sangat dingin sekali guys. Dan hari ini kita akan memasak untuk makan malam, yaitu masak pamak atau kodok besar. Kodok ini rasanya sangat enak. Ini kan kita kodok. Enak sekali ini. Pamak. Mana pamak kawan? Sedap pamak kawan. Kita akan masak kodok atau pamak. Masak. Mau masak masak awak no. Tidak ada. Itu terus pengiat. Pamak sop terjun aja kawan. Boleh bawang. Ya, Tuat deh kawan. iya kondisinya mah. Hah? Tidak kenal ya dah. Untuk nak. Oh. Nyak wae tidak wae. Teka. Sok nak punya anak kalah. Saya usapkan ya baik. Kabar tuh pulang. Baik kalau 7 malam dulu. Kan lupian deh. Tapi ini ya. Baik. Mas. Tadi kita mau kekiak nih mana? Quay chạy rồi, đây já. Dua tahun. Awak ni mana? Tidak jauh. Mau phải đó. Besok kita bang.
mati mat. Pak. Sudah teriak mulai. Terus teriak gitu. Dua kilo. Juga maksudnya. Burung terus. Ketika sedang bersantai di Kerangan Bunau dan juga memasak pama, dan hal yang paling kami tidak inginkan terjadi, yaitu hujan. Apalagi setelah kami memasang 38 pukat dan kemudian hari hujan, dan ini bisa menyebabkan air Sungai Kanyau menjadi pasang. Tusuk. Hai. Hujan lebat. Hujan seperti ini memang bukan hal yang kita harapkan, tetapi kita sebagai manusia hanya bisa mensyukuri saja apa yang Tuhan berikan, karena alam sangat sulit untuk diprediksi. Sok hidup di sungai. Mulai. Lu kena main. Kok mereka tuh orang dari mana? Kali loh. Kali lemah dan hujan. Saya main. Saya lepas. Oh, saya. Apa itu tegar? Ini rok tegar, kira ini rok tegar. Mulai? Ya. Punya pickup satu. Oh, punya pickup aja. Bupak sete. Ini nggak. Nah, bentar setiap kendaraan aja. Dalam sekejap mata
Air sungai Kanyau sudah besar dan berubah menjadi keruh. Inilah hal yang paling tidak kita inginkan ketika berada di sungai, karena kita sudah masang pukat yang lebih 50-an. Setelah hujan berhenti, kami tidak memiliki harapan lagi karena air sungai Kanyau ini sudah keruh. Begitu juga dengan nasib pukat yang sudah kami tahan. Jika air keruh seperti ini, pukat kita sangat sulit untuk mendapatkan ikan, dikarenakan jaring pukat tersangkut oleh daun yang hanyut akibat air yang pasang. Begitu juga dengan menyelam ikan. Kita di hari kedua ini sama sekali tidak dapat menyelam ikan, dikarenakan air yang keruh. Ya, malam ini kita memutuskan untuk tidur saja di tenda, dan besok pagi akan mengecek pukat, dan semoga saja ada ikan maser atau ikan semah yang menyangkut di jaring pukat kita. Ini adalah ikan yang kita masak dengan terong asam. Lihat dulu apa kita masak sebelum masih mendidih. Tutup lagi. Makan teman-teman. Ini adalah kita pama atau kodok. Pama mantap. Nyak kaban. Bawa pama. Sedap. Ini pama kita guys. Guys. Ini makan sob. Ayo. Panas. Tambah baju. Juga masalah gila ini baju nak beli. Cek dari no. Ya, makasih dah usuap sana. Dari no juga. Setelah makan, sekitaran jam 8 malam, kami pun duduk sebentar sebelum tidur dan memejamkan mata di malam kedua ini. Di sini, saya dan Joni menanyakan kepada Usup, karena Usup ini merupakan seorang yang pemberani. Dia biasanya ke Hulu Kanyau ini sampai 2 bulan sendirian. Panjang cerita kita di malam ini untuk menghibur hati yang sedang gelisah karena hujan yang terjadi dan menyebabkan air sungai Kanyau menjadi keruh. Dan besok pagi kami akan berangkat mengecek pukat apakah dapat ataupun tidak. Inilah keseruan ketika kita berada di dalam hutan. Kita selalu berbagi cerita satu sama lain untuk menghibur hati ketika berada dalam hutan. Jika cuaca seperti ini, beginilah keadaan kita dalam hutan. Namun, jika cuaca membaik, maka kita malam ini akan turun menyelam ikan. Namun, apa boleh buat karena cuaca yang tidak mendukung. Malam ini, kita awal untuk tidur karena tidak ada kegiatan lain. Akhirnya, kami berempat terbawa ke dalam suasana mimpi dan keheningan malam di hulu sungai Kanyau. Besok kita akan mengecek pukat. Apa yang jago itu? Selamat pagi teman-teman, dan ini adalah hari ketiga kita di hutan. Pagi ini di hulu sungai Kanyau terasa sangat dingin sekali. Dan ini adalah sekitaran jam setengah 6 pagi. Namun jika di hulu sungai jam setengah 6 pagi ini sudah terang. Dan pagi ini kita akan mengecek pukat yang sudah kita pasang kemarin sore.
Si itu saya. Pagi itu. Ini pagi hari sekitaran jam 5 pagi hampir setengah 6 di hulu Sungai Kanyau. Ini air Sungai Kanyau Catman kembali jernih, padahal kemarin air Sungai Kanyau ini keruh ya. Lihat sejernih. Beginilah hulu sungai, cepat pasang dan juga cepat juga jernih. Ini adalah hari kedua kita di hutan di hulu Sungai Kanyau, camping dan bermalam di hutan. Setelah menghangatkan badan, sekitaran jam 6, kami akan berangkat ke hilir untuk mengecek pukat yang sudah kita pasang. Semoga saja pukat yang kita pasang membuahkan hasil dan mendapatkan ikan semah ataupun ikan maser. Jadi teman-teman, kita meninggalkan camp dan kita akan lanjut mengecek pukat yang sudah kita pasang kemarin. Nah, ini kita berangkat mengecek pukat ikan semah. Tapi kondisi air kita kemarin itu terus semoga sajalah kita dapat. Doakan saja teman-teman. Oke. Iya, kan uang suar kan dari tok ah. Di tok kalau mambar. Kena Melayu tropikal. Ikan nak? Teman-teman, ini kita mulai mengecek pukat ya. Wih, dapat ini. Itu dia. Putih-putih. Maser besar. Mantap teman. Punya, berat parai. Oh, 4 kilo nah. Awak kena meh? Parai. Kayak di Banyong dulu bang Toto. Dibuat lah. Empat ringan. Dimakan usuh guys. Sudah besar sekitaran 2 kilo. Kilo lebih aja, Mas. Ini masernya. Ini dimakan oleh hewan teman-teman. Ini elang mungkin besar maser.
beang ya. Boleh ya jago. Ngecek pukat lagi. Ini pukat sudah yang kesekian kalinya. Si ayam masih terus teman-teman. Kosong. Kosong sob. Oh, itu dia. Hei. Hihi. Mantap guys. Yo. Aku ada om. Made om. Nak bunyi om besar sekali. Ikan semah. Nah, tahu nah, ketong. Ya, guys. Ya. Hijau, nak kerja tu. Pelintang tu aja. Wah. Itu dia. Bukan main, wah. Ya. Tap. Boleh sungai kawan. Nah, nah. Oh. Itu dah. Sai. Nah, kawan kita. Kita sama. Namanya tu. Ngecok kuret tu. Bedai dah. Besar sekali ini. Oh. Affair guys. Sepak. Kita masih lanjut lagi. Guys. Sekali kena empat dalam yang besar ini sekitaran 6 sampai 7 kilo ini. Besar pengaruh ini. Keren lah. Ini chef kita. Mengkretkan semua. Ini bukat kita. Siap, lalu. Nah, ini dia. Ikan dapat kita. Oi, tengadak. Guys, tengadak guys. Ya. Mau tengadak. Itu namanya tengadak ekor merah, guys. Tengadak ekor merah. Paling mahal di Malaysia. Hah, itu ya. Itu yang paling murah, guys. Itu tengadak yang paling murah yang ini. Ini tengadak yang paling murah guys. Nah, Warna hitam ah. lengannya. Nggak ada harga. Enggak ada harga. Cuma 3 ringgit saja harganya. 1 kilo. 1 kilo ikan tengadak yang ini yang membuat pukat. Ini tengadak mahal guys. Itu tengadak yang murah guys. Kapan? Kapan po aja. Kapan dua. Baru dua itu ngambil kedua tunjuk nak. Apa? Nah, apa? Sudah tahu. Kita dapat tengadak dari teman-teman di pukat ketiga. Nah, udah sempat di video. Ini dia. Ikan tengadak semai kanyau. Ini terkendala karena air pasang teman. Lihat daun semua. Kalau dalam kita ada di dalam pukat sangkut guys.
dalam mukat kayat kabar kita no. Lama nyelam. Hah? Berpetang. Lo banyak. Ini bulannya. Kita sudah selesai memantai pukat atau mengangkatkan jaring dan dibuka juga, dan di Pulau Sadang masih ada bukan kita lagi teman-teman, tapi kita masak dulu sini makan, dan kita akan setelah makan kita mau di Pulau sambil mengangkat pukat. Ini dia. Oke. Teman, ini ikan semah yang akan kita masak. Yang satu ikan kita. Musik apa itu? Dan musik di tengah hutan. Masak. Ikan akan kita masak teman-teman. Itu dia. Ini dah ikan akan kita masak. Ikan semah dengan telurnya. Mantap. Ini dia. Ini kepala ikan semah. Sedap sekali ini. Bawang saja. Sup terjun kawan. Wih, ada musik di hulu sungai. Kita goreng dulu telur ikannya. Itu dia. Mantap. Goreng cuy. Simpel saja, masakan dulu sungai ini teman-teman. Ikan semah. Banyak kali kikiat. Hộp cái xì bào điện rồi. Nó là cái quay rồi. Cái đi đang cả. Bỏ mày để phải nữa. Đưa Pak. Nó đây. Boy. Tôi mày để cái, tôi mày nào. Qua đâu ạ? Kumda deh toh, kumor deh toh. Nah ngor kelino, ino kelino. Ya, kami kayak bak apa? Pas ya jadi. Kalau ngor kelino Berdosa. kayak
Enggak, teman. Ya ke sigat, ya ke keriang. Luluahnya Jo. Boleh cari teman. Bilang. Ini masakan Sambil kan ngeso ke orang. ikan semah. Udah. Makan ikan semah. Ngepah bukan itu Jo, Jo. Yang sekali ada dia sengapa. Ini yang. Ini yang. Kopi ini ya, nadai ku. Oh, koja. Kalau kita ikan semah. Ya kok, kalau makan semua. Kuk marek lah dalam di kok. Ini dia telur ikan semah. Sudah penuh. Itu ya, kepalanya. Lemak itu. Lemak. Hangat Jo. Hangat teman-teman. Sendok. Ikan semah. Nah, udah tua. Nah, dah berapa makannya? Tok lah kuat orangnya main kedua. Tu lah kuat tu nggak ada. Main tu yang main. Teman-teman, dari camp yang pertama kita hari ketiga turun lagi. Dan setelah makan, kami berempat pun mudik lagi ke hulu Sungai Kanyau dan mengejar di hari keempat, di mana kita mudik dan sambil mengangkat pukat, sisa pukat yang belum kita angkat di pagi ini, karena posisi pukatnya di hulu camp kita. Jadi sambil mudik, kita sambil mengangkat pukat. Lewat 30. Ini pukat kedua yang kita angkat. Lihat teman, isi air kita sangat besar. Ini menyebabkan pukat kita tidak dapat menyelam dan sulit diprediksi. Ini kita dapat ikan kujam. Teman-teman. Oh. Itu dah. Dan 6 buah pukat yang kita angkat terakhir ini mendapatkan 4 ekor ikan, yaitu 2 ekor ikan semah, 1 ekor ikan hempurau, dan 1 ekor ikan kujam atau biasa disebut dengan ikan bawak. Dan yang sedang dilepaskan dari pukat ini merupakan ikan empurau, ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi di hulu Sungai Kanyau. Dan ini adalah 2 ekor ikan semah yang kita dapatkan di pukat terakhir. Ikan empurau. Ya, gua gemuk, wah. Gemuk, semah tau. Cái ra ngoài chúng mẹ giờ cả giờ cầm đùa tao. Phải Kalau mau lu boleh kan, kalau ni buat no. Kamera. Ini dia. Ikan empurau. Dan kami menyempatkan diri untuk berfoto dengan ikan hasil kami di hari kedua ini. Lumayan hasil yang kita dapatkan, walaupun air Sungai Kanyau keruh. Setelah itu, kami melanjutkan lagi perjalanan ke hulu sungai, di mana semakin ke hulu, Sungai Kanyau ini semakin dangkal dan memiliki arus yang sangat deras.
Tepat jam 12 siang, kami pun istirahat dan nanti akan memasang pukat dari hilir ke hulu sungai. Lokasi ini berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Oke teman, kami sudah sampai di salah satu puncak sungai Kanyau, dan di sana merupakan wilayah dari Malaysia Sarawak, dan menua Sarawak teman. Betul, naik jauh hari hulu sungai Kanyau tu, hulu Ketibas. Semua nangalida dampiang tu. Buat nangagat, orang nangagat dampiang itu kapan. Tu sejam setengah ya nikik tintiang tu datai ba Sarawak. Batasan Indonesia Sarawak. Hulu sungai Kanyau, nyumit sungai itu tadi tu. Sungainya semakin kecil semakin kulut man. Kita sudah berangkat lagi. Ini nama sungainya adalah Nangalida, dan ke arah sana adalah Sarawak Malaysia. Mungkin sungai Nangagat, orang sungai Sarawak kan. Tak jauh tahu setengah jam aja. Orang Sarawak biasa kita, noai. Minta nyelam ngajak ikan kita. Dari itu air Nangalida tu. Kalau orang yang tebak kita. Tidak kelobak kita ngalala ada tu. Orang lain Nangagat noai. Yang mau ada yang. Ini tempat kedua yang kita pasang di hari ketiga. Perbedaan air ya. Ini air Nangalida jernih, dan ini air Sungai Kanyau keruh. Sempil kaja.